Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Breaking News dan dapat kami laporkan bahwa informasi terakhir yang kami himpun dari koresponden kami dari jurnalis kami yang berada langsung di lokasi bahwa saat ini sudah berhasil bahwa pihak kepolisian sudah berhasil mengeluarkan semua sandera dari rumah yang ada di Jalan Bukit Hijau 9 nomor 17 Pondok Indah Jakarta Selatan ini, dan seluruh penyandera juga sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Ada dua penyandera yang juga sudah diamankan dan berada dalam perjalanan menuju Polda Metro Jaya. Kalau gambar yang Anda perhatikan ini merupakan gambar sekitar 1 jam yang lalu ketika proses pendobrakan dilakukan oleh pihak kepolisian, dan pihak kepolisian sendiri mengerahkan 10 polisi bersenjata lengkap untuk masuk ke rumah nomor 17 yang ada di Jalan Bukit Hijau nomor 9 tersebut. Polisi tersebut dengan bersenjata lengkap langsung mendobrak dari depan, dan juga sejumlah polisi kami menerima informasi masuk dari atas rumah. Dan informasi terakhir bahwa pemilik rumah tersebut beridentitas pensiunan, namun kami belum mengetahui siapa namanya. Kami masih terus akan mengupdate informasi terkini terkait hal tersebut. Dan penyanderaan ini sendiri diketahui oleh masyarakat ataupun warga yang berada di sekitar rumah tersebut pada pukul 6 pagi ketika saat itu pemilik rumah berteriak, dan juga salah satu sandera yang merupakan asisten rumah tangga berhasil kabur dan kemudian melapor kepada polisi, dan berujung pada polisi bersenjata lengkap datang ke lokasi sekaligus juga melumpuhkan kedua sandera ini sekitar 1 jam yang lalu. Dan tadi kami sudah berbincang dengan koresponden kami Ruli Kurniawan mengenai kondisi terkini, di mana kondisi saat ini sudah lebih cair, dalam artian warga saat ini sudah bisa mendekat dengan tempat kejadian perkara, sekalipun memang rumah tersebut masih ditutup. Rumah dengan pagar setinggi 2 meter tersebut masih dijaga, namun dari dalam ini sepertinya untuk penyelidikan lebih lanjut dari pihak kepolisian, baik itu untuk mengamankan barang bukti ataupun juga melakukan konsolidasi untuk memberikan pernyataan kepada pihak media. Dan ini gambar yang kami himpun beberapa saat yang lalu, di mana Anda bisa menyaksikan bagaimana pasukan polisi bersenjata lengkap ini, sepertinya kalau dari pakaiannya merupakan dari Satuan Gegana yang mencoba masuk ke dalam rumah tersebut. Pasukan bersenjata lengkap ini tidak hanya mendobrak, tapi juga sebagian dari mereka berjaga-jaga di sekeliling rumah. Dan posisi rumah sendiri ini berada di tusuk sate, ada 3 jalur yang bisa menuju rumah tersebut. Rumah berlantai 2 di Jalan Bukit Hijau 9 nomor 17 Pondok Indah Jakarta Selatan ini memang merupakan dikenal sebagai kompleks perumahan elit seperti itu, sehingga kalau Anda perhatikan jalanan seperti layaknya perumahan elit lainnya tidak terlalu banyak warga, dan warga mungkin juga lebih memilih untuk memperhatikan ataupun mengamati proses penyelamatan sandera tersebut dari rumah mereka. Dan akses perumahan sendiri kalau Anda perhatikan bagaimana pihak kepolisian mencoba untuk mendobrak masuk hanya dari pintu depan. Hanya dari pintu depan, tidak ada pintu lain yang digunakan. Walaupun memang tadi kami juga telah menerima informasi bahwa tangga juga digunakan oleh pihak kepolisian untuk mencoba masuk dari lantai 2. Polisi mencoba masuk dengan mendobrak pintu, memecahkan kaca, dan akhirnya melumpuhkan 2 penyandera. Dan informasi terkini yang kami himpun, tidak ada kontak senjata terjadi di lokasi. Dan ini foto terakhir yang kami dapatkan mengenai saat penangkapan. 2 pelaku tersebut ditangkap dan langsung dimasukkan ke mobil kepolisian. Dan saat ini informasi terakhir yang kami terima bahwa kedua pelaku tersebut sudah dalam perjalanan menuju Polda Metro Jaya. Tadi awak media sekitar 1 jam yang lalu memang tidak bisa mendekat ke lokasi, sehingga tidak bisa mendapatkan gambaran utuh seperti apa penyerbuan ataupun pendobrakan yang dilakukan oleh pasukan polisi, dalam hal ini berasal dari Polda Metro Jaya. Namun memang informasi terakhir, bahkan satuan polisi khusus ini yang tadi menyelamatkan keempat sandera dan juga sudah melumpuhkan 2 penyandera masih berada di lokasi, walaupun dengan penjagaan yang lebih cair dengan warga. Gambar yang Anda perhatikan saat ini merupakan proses ketika satuan polisi dari Polda Metro Jaya ini mencoba untuk masuk dan mencoba untuk melumpuhkan sandera dengan mendobrak pintu dan juga memecahkan sejumlah kaca serta menggunakan tangga agar bisa masuk dari lantai 2 rumah.
rumah yang ada di Jalan Bukit Hijau 9 nomor 17 ini sendiri memang berada di posisi pojok. Di sebelah kanan rumah ada tanah kosong seperti keterangan terakhir yang kami himpun dari jurnalis senior CNN Indonesia Revolusi Reza, dan tidak ada jalan lain selain 3 jalan utama yang juga sudah dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Dan kami kembali terhubung melalui sambungan telepon dengan jurnalis Transmedia Sofyan Firdaus. Sofyan, bagaimana kondisi terakhir? Tadi kami sempat juga memantau dari sejumlah jurnalis CNN Indonesia yang lain. Ada Ruli Kurniawan yang menyatakan warga semakin ramai datang dan semakin dekat dengan lokasi. Saat ini seperti apa kondisi terakhir yang dapat Anda kabarkan? Masihkah Anda melihat penjagaan ketat yang dilakukan oleh kepolisian di tempat kejadian perkara, Sofyan? Sampai saat ini masih banyak warga yang berdatangan dan polisi masih melakukan penjagaan, dan kita masih menunggu keterangan dari Kapolda Metro Jaya untuk keterangan resminya. Namun sampai saat ini Kapolda masih berada di dalam dan baru keluar dan akan melakukan keterangan pers, namun masih melakukan doorstop para wartawan. Baik. Dan belum diketahui Kapolda ingin berbicara seperti apa. Baik. Sofyan, tadi kami sempat memperhatikan dari gambar yang kami terima ada Heri Heriawan berkoordinasi dengan Wadir Krimum Polda Metro Jaya. Juga ada Kabid Kapolda. Martinus Sitompul. Dan kabar terakhir kami menerima informasi dari Anda, Kapolda juga sudah berada di lokasi. Bahwa ini sudah kami kuasai, kita mementingkan keselamatan semua pihak, sehingga kita membutuhkan masyarakat juga bisa mengetahui keadaan ini dengan baik. Dan ya, nanti ini substansi, nanti dijelaskan Pak Kapolda. Tapi pada saat penggerebekan tidak terdapat sama sekali kontak, dan yang bersangkutan sudah memanipulasi pertemuannya. Tindakannya yang dilakukannya dimanipulasi sama yang bersangkutannya. Artinya si pelaku ini mengatakan ini kita nanti saudara ya, kalau ada polisi ke sini nanti ini kita saudara, sudah kenal dan sebagainya. Itu memanipulasi keadaan yang kayak gitu. Oh enggak. Ya, itu yang dilakukan oleh si pelaku ya, sehingga pelaku memang berupaya, karena tahu bahwa beberapa kali kan sudah disampaikan agar menyerah ya, bahwa keadaan ini kita kuasai, situasi kita kuasai, kita mementingkan keselamatan semua, termasuk keselamatan pelaku. Kita harap supaya pelaku juga jangan bisa menjadi sasaran nanti kalau pada saat kami melakukan tahapan untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian. Karena kita kan melakukan himbauan verbal, kemudian nanti kita baru dengan alat, baru ketiga kita melakukan dengan senjata pun itu senjata diawali dengan senjata yang peluru karet, baru dengan tindakan kita melakukan dengan peluru tajam untuk melumpuhkan. Tetapi ini kan tidak sampai kepada penggunaan senjata, penggunaan kekerasan. Kita hanya menggunakan peringatan-peringatan secara verbal, kemudian kita lakukan penggerebekan dengan peluru karet, kemudian ternyata pada saat di dalam ya sama sekali sudah situasinya sudah berbeda dari manipulasi. Jadi mereka itu mendengar apa yang ada di sini, terus apa yang disampaikan oleh teman-teman melalui media, para pelaku juga tahu ya. Nanti substansinya nanti disampaikan. Tadi satu yang diamankan, satu ya. Satu. Nanti didalamin lagi senjatanya. Saya kira nanti kan ada forum RT, forum RW, itu yang bisa berkomunikasi. Penting juga bagi kita. Halo Sofyan Firdaus. Ya seperti itu omongan Wakapolda. Iya, KB sedikit mengkonfirmasi bahwa itu Kapolres Jakarta Selatan, merupakan pernyataan dari Kabak Penum Mabes Polri Martinus Sitompul yang menyatakan bahwa situasi sudah dikuasai dengan baik dan tidak ada kontak senjata. Pelaku berupaya melawan dan akhirnya berhasil dilumpuhkan. Kalau tadi kita perhatikan Sofyan bahwa Kabak Penum mengatakan
tidak sampai menggunakan peluru karet, namun memang akhirnya polisi melakukan pendobrakan. Demikian. Anda pada saat itu berada pada posisi yang cukup jauh, Sofyan ya. Tapi Kabak Penum mengatakan bahwa ada peringatan verbal dan terpaksa mengeluarkan tembakan untuk memperingati si pelaku. baik, Begitu. ada peringatan verbal. Ya, Sofyan, apakah akan ada lagi keterangan lanjutan, keterangan resmi dari pihak kepolisian setelah tadi Martinus Sitompul menyatakan 3 poin yang kami catat di sini? Apakah akan ada lagi nanti pernyataan resmi dari pihak kepolisian? Tidak banyak yang diberikan keterangan dari Kabak Penum, tapi diserahkan kepada Kapolda Metro Jaya dan kita akan mendekat ini siapa lagi yang ngomong. Coba kita lihat lagi siapa yang ngomong. Ini kita melihat. Kita pentingkan keselamatan dari kita korban. langsung Tidak tersambung hanya dengan korban, tetapi si pelaku Kapolda juga bisa selamat. Metro Jaya yang Saya memberikan kira itu pernyataan yang terkait harus penyanderaan patut di Pondok diapresiasi Indah. dari kerja Kompes petugas ya. Martinus Sitompul Petugas saat ini. tidak gampang menggunakan senjata api untuk menyelesaikan satu peristiwa-peristiwa seperti ini. Jadi itu harus diapresiasi. Kemudian yang ketiga, tentu dalam hal melakukan tindakan-tindakan ini, polisi pasti akan melakukan upaya-upaya menanggulanginya. Polisi pasti akan melakukan upaya-upaya penindakan. Ini murni perampokan. Ya, itu diduga itu pencurian dengan kekerasan ya, curas ya. Ya. Pak, 2 orang ini profesinya apa sih? Targetnya apa? Profesi 2 orang ini. Ya, sementara kita sampaikan dugaannya adalah pencurian kekerasan. Nanti akan disampaikan nanti. Tapi senjata api motifnya apa, kemudian latar belakang siapa si pelaku ini, kemudian apa hubungannya dengan korban. Tapi sampai saat ini bisa kami jelaskan bahwa mereka tidak mengenal sama sekali. Oke. Letusan pada pagi hari, Pak, apakah ditujukan kepada para Tadi korbannya? korban apa sempat menangis, Pak? Selain siapa? Apakah ada surat dari korban ini, Pak? Saya kira itu. Iya, Pak. Itu situasinya yang sangat sangat tegang ya, dan Berarti sempat menangis. tentu kan itu menimbulkan satu keadaan psikologis bagi keluarga yang biasanya tidak ya. Tetapi kita berharap ya dengan melakukan pemulihan kesehatan yang bersangkutan beliau bisa. Pak, kesehatan korban Ada di rumah sakit. Oh, di rumah sakit mana, Pak? Rumah sakit mana, Pak? Rumah sakit anak kita. Pak, untuk kondisi korban sendiri bagaimana di saat ini, Pak? Pak, stop dong, Pak. Ya, yang kalau Bapak bagus ya, kalau Bapak bagus, kemudian istrinya ya masih dibawa ke rumah sakit ya. Apakah itu shock? Tapi saya kira kan kalau situasi kita mengalami, tidak usah siapapun dia ya. Saya kira samalah kita juga kalau mengalami hal yang seperti itu bisa muncul efek-efek psikologis di dalam tubuh kita. Kalau secara fisik, sehingga kita perlu untuk memulihkan dulu, membuat tenang, kemudian meyakinkan kepada yang bersangkutan bahwa ini sudah selesai dan ini kita akan tangani. Nah, itu di RS Polri atau di Polda penanganan itu kondisi psikologis Ya, nanti terapinya ya, itu. kita bawa. Tapi tidak Di Polda, tidak Pak? ada terluka ya, Pak? Ya? Oh, nggak ada. Oke, berarti ketika lagi proses pendobrakan itu dan juga untuk pengamanan penyelamatan dari Sandra tidak ada baku tembak, Pak? Nggak ada ya, karena tadi di situasinya dibuat oleh si pelaku menjadi situasi yang seakan-akan mereka itu saling kenal ya. Nggak ada perlawanan berarti Pak dari pelaku? Nggak ada perlawanan? Nggak ada kontak fisik gitu ya? Kontak fisik, kontak senjata, Pak? Persis, ya, persis. Tersangka mari memakai kendaraan apa? Untuk barang buktinya sendiri, Pak? Tersangka kesini pakai apa? Nah, itu nanti sedang dilihat. Ya. Tadi kan kondisi psikologisnya, Jadi senjata api ada. kan tadi kondisi psikologisnya. Nanti Secara begini, fisik begini. ada kekerasan nggak, Pak, terhadap korban? Oh, nggak ada ya. Tetapi penodongan sempat terjadi. Sempat. Oke. Oke. Ya. Anak-anak, Pak, jadi perhatian khusus juga, Pak, karena kan ada anaknya juga kan mereka, Pak. Ada penanganan trauma nggak, Pak? Buat anaknya, Pak? Yang Ada penanganan trauma nggak untuk anaknya? Saya kira itu bagian dari pemulihan yang dilakukan. Anaknya putra putri atau putra semua atau gimana, Pak? Ada satu Putra putri ya? Putra putri, Pak. Putra apa putri? putra. Satu yang Dua-duanya putra, Pak. Dua-duanya putra. Satu kan? Oh, satu aja. Satu. Tadi saya nggak tahu persis, nanti disampaikan oleh. Ya. Total korban 3 berarti, Pak. Totalnya berapa? Yang sempat ditodong istri Ya. atau suami, Pak? Berarti ada berapa? Ada 4 ya. Yang satunya itu siapa Suami, lagi? istri, anak, satu lagi yang dikira keluarganya atau asistennya, kerabatnya. Ya, oke. Pak, dia dari kepolisian kapan, Pak? Ini habis ini itu
Kira-kira jam berapa Pak? Sekarang. Ntar lagi Pak Kapolda. Ya, Terima oke. kasih Pak. Terima kasih Pak. Yakin. Ya, tadi kita sudah mendengar bersama-sama pernyataan resmi dari Kabag Penum Polri, Kombes Martinus Sitompul yang menyatakan bahwa situasi saat ini sudah dikuasai dengan baik dengan tidak ada kontak senjata. Pelaku berupaya melawan di sini artinya ialah tidak merespon dengan baik negosiasi yang coba dia ditawarkan oleh pihak kepolisian. Namun akhirnya pihak kepolisian mampu melumpuhkan kedua pelaku dengan mendobrak masuk ke dalam rumah. Jikapun tadi ada sejumlah keterangan yang menyatakan kontak senjata terjadi di tempat kejadian perkara, namun hal ini sudah dibantah oleh Kombes Martinus Sitompul yang menyatakan bahwa tidak ada kontak senjata pada proses pendobrakan pintu dan juga proses penyelamatan Sandra. Senjata api memang dimiliki oleh dua penyandera namun hanya sebatas penodongan, tidak sampai menembakkan senjata api. Dan kondisi Sandra saat ini baik-baik saja. Sandra sendiri merupakan terdiri dari sepasang suami istri, satu anak dan satu asisten rumah tangga. Mengenai motif ataupun siapa dan seperti apa latar belakang pelaku, kedua pelaku belum ada keterangan lebih lanjut karena ini menurut Kombes Martinus Sitompul masih membutuhkan penyelidikan lanjutan. Dan situasi saat ini memang sudah aman terkendali. Kalau Anda saksikan ini gambar yang Anda lihat ini merupakan kondisi terakhir tadi sebelum pernyataan dari Kombes Martinus Sitompul, dan dengan adanya pernyataan Kabag Penum Martinus Sitompul tadi sepertinya itu sudah cukup menjelaskan bahwa saat ini kondisi sudah benar-benar kondusif di Jalan Bukit Hijau 9 nomor 17 Pondok Indah Jakarta Selatan ini. Tetapi sebelum itu kami masih terhubung dengan jurnalis Transmedia Sofyan Firdaus dari lokasi. Sofyan, tadi Anda sudah mendengar juga pastinya bagaimana pernyataan dari Kabag Penum Polri bahwa Tadi Kapolda sudah menyatakan keterangan bahwa di dalam rumah terdapat 3 orang ibu, anak, dan suami. baik. Dan kronologis kejadian adalah si kedua orang pelaku ini membuntuti pembantu yang keluar rumah dan ditodong senjata agar memberitahukan keberadaan. Baik, Sofyan Firdaus, jurnalis Transmedia, terima kasih sudah mengabarkan kondisi terkini dari tempat kejadian perkara. Dan dapat kami kabarkan kepada Anda bahwa saat ini proses penyelamatan Sandra sudah berhasil dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan saat ini kondisi di sana sudah berangsur lebih kondusif. Pihak kepolisian masih terlihat untuk melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara. Namun saat ini tidak lagi ada penyanderaan, namun kami akan mengabarkan, akan terus mengupdate informasi terkini terkait penyanderaan yang ada di Pondok Indah Jakarta Selatan ini. Namun sebelumnya tadi kami harus melengkapi sedikit pernyataan dari yang sudah diberikan oleh Kombes Martinus Sitompul bahwa situasi sudah terkendali dengan kondisi Sandra keseluruhan selamat dan juga 2 penyandera berhasil dilumpuhkan tanpa ada kontak senjata. Namun memang polisi merangsek masuk dengan melakukan pendobrakan pintu dan juga penyerbuan. Ini dikarenakan negosiasi awal yang ditawarkan oleh pihak kepolisian tidak ditanggapi secara positif. Namun saat ini kondisi di sana sudah berangsur-angsur lebih kondusif dan nanti kami juga masih terus akan mengabarkan kondisi terbaru mengenai penyanderaan di Pondok Indah hanya di CNN Indonesia. Program selanjutnya akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News.